Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Curug Nangka adalah wisata air terjun, hutan pinus, dan camping ground di Bogor yang terkenal di area Jabodetabek dan baru saja direnovasi. Lokasinya yang dekat dengan pusat kota Bogor membuatnya mudah dijangkau dengan angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Naik angkot apa dari stasiun Bogor, bagaimana rute motor dari Jalan Raya Bogor, dan ada fasilitas apa saja di dalamnya, mari simak di konten kali ini. Untuk ke Curug Nangka dari stasiun Bogor menggunakan angkutan umum, harus menuju ke Kebun Raya Bogor terlebih dahulu. Bisa dengan jalan kaki melalui Jalan Kapten Muslihat dan Jalan Juanda, naik angkot 02 Sukasari, atau naik bis kita K5, K2, dan K1. Untuk lebih jelasnya, bisa nonton video di link atas atau di deskripsi. Setelah sampai Kebun Raya Bogor, tujuan selanjutnya adalah menuju Mall BTM untuk naik angkot. Rute jalan kaki dari Kebun Raya ke Mall BTM sejauh 334 meter, estimasi selama 7 menit. Dari Kebun Raya Bogor, menyeberang jalan di Zebra Cross Surken, belok kanan ke Jalan Juanda, dan berjalan lurus sampai ke seberang Mall BTM. Dari depan gerbang Kebun Raya, berjalan menuju ke Zebra Cross, dan menyeberang jalan. Di pertengahan Zebra Cross, belok kanan dan berjalan di tepi Jalan Juanda. Berjalan ke arah bus stop di sekitar KLHK dan ke arah Mall BTM. Usahakan berjalan di trotoar jika memungkinkan. Ikuti papan arah lajur kiri untuk ke Mall BTM dan ke Ciapus. Mall BTM mulai terlihat dan terus berjalan lurus. Dan sampai di seberang Mall BTM. Dan untuk ke Curug Nangka menggunakan kendaraan pribadi khususnya motor dari Jalan Raya Bogor, sama dengan naik angkot, harus ke Mall BTM dulu juga. Rute naik motor dari Jalan Raya Bogor ke Mall BTM sejauh 5,6 km, estimasi selama 25 menit. Dari Jalan Raya Bogor menyusuri Jalan Pajajaran, melewati persimpangan Warung Jambu, Bang Barung, Salak, Lodaya, dan Pintu 3. Lalu belok kanan ke Jalan Otista, melewati Kebun Raya, dan sampai di Mall BTM. Naik motor dari Jakarta menuju ke Bogor melalui Jalan Raya Bogor, melewati Depok, Cimanggis, Cibinong, dan masuk ke Bogor. Sampai di perempatan Tol Bor Jalan Baru dan Kota Bogor, lurus ke Jalan Pajajaran, dan melewati SPBU Pertamina. Kawasan pertokoan, Plaza Jambu 2 di kanan, sampai perempatan Warung Jambu, tetap lurus di Jalan Pajajaran, dan melewati kawasan pertokoan, kantor PLN, SPBU Shell, dan Rumah Sakit Azra. Di pertigaan Bang Barung, tetap lurus di Jalan Pajajaran, dan melewati Masjid Al-Hikmah FIP, Puslit Bangnak, IPB SB atau MM, dan IPB Vokasi. Di perempatan Jalan Salak dan Kumbang, tetap lurus di Jalan Pajajaran, dan melewati SPBU Vivo, isi bensin dulu. Dan lanjut ke Jalan Pajajaran, melewati deretan pertokoan, dan sampai perempatan Lodaya, tetap lurus di Jalan Pajajaran dan melewati deretan hotel dan kantor, dan rumah dinas wali kota. Di pertigaan Pintu 3 Kebun Raya, tetap berjalan lurus di Jalan Pajajaran, dan usahakan ambil lajur kanan dan akan melewati Rumah Sakit PMI, trotoar Bogor Berlari. Di pertigaan Tugu Kujang, belok kanan ke Jalan Otista dan melewati SD Bangka, Jembatan Otista, dan Pasar Bogor. Di pertigaan Surya Kencana, belok kanan ke Jalan Juanda dan melewati Kebun Raya Bogor, dan sampai di seberang Mall BTM sama seperti rute angkutan umum dari stasiun Bogor. Untuk yang naik kendaraan umum, naik angkot yang ngetem di seberang Mall BTM, warna biru atau hijau, yang penting jurusan ke Ciapus. Naik ke angkot dan bebas duduk di posisi yang masih kosong. Dan rute jalan selanjutnya dari Mall BTM ke Curug Nangka sama untuk angkot maupun motor. Rute angkot dan motor dari Mall BTM ke Curug Nangka sejauh 12,5 km, estimasi selama 58 menit. Dari Mall BTM melewati Jalan Empang, belok kanan ke Jalan Arya Wiranata, dan belok kiri ke Jalan Kapten Yusuf dan berjalan lurus. Transisi ke Jalan Ciapus, belok kanan di Simpang Taman Sari, belok kiri ke Jalan Gunung Malang, dan sampai ke Curug Nangka. Dimulai dengan menyusuri Jalan Empang dan melewati
jembatan rel kereta Bogor Sukabumi, dan deretan pertokoan. Di pertigaan Empang, belok kanan ke Jalan Raden Arya Wiranata, melewati deretan pertokoan. Pertigaan Pintu Air Cisadane, belok kanan tetap di Jalan Raden Arya Wiranata. Ikuti arah kelokan jalan dan melewati deretan pertokoan. Di pertigaan Ciomas Ciapus, belok kiri ke Jalan Kapten Yusuf arah ke Ciapus. Lalu berjalan lurus mengikuti arah Jalan Kapten Yusuf, tidak belok-belok dan akan melewati deretan pertokoan. Pertigaan Ciberem tetap lurus di Jalan Kapten Yusuf. Kebun Percobaan Muara, Masjid Al-Kautsar, MI Matlaul Ulum, Politeknik Perikanan, SDN Kota Batu, City of Stone, Lapangan Sakura Kota Batu, City of Stone, SPBU Pertamina, MTS Insan Taqwa, Masjid Jami Al-Ikhlas, Radio Fajri FM, SDN Sirna Galih. Pertigaan Cijeruk tetap lurus di Jalan Kapten Yusuf. SMPN 1 Taman Sari, Pasar Taman Sari, Extract Garden. Pertigaan Cijeruk lagi tetap lurus di Jalan Kapten Yusuf. Masuk Jalan Raya Ciapus dan melewati SDN Pasir Eri, Masjid Al-Falah, Kantor Telkom. Di perempatan Taman Sari, belok kanan tetap di Jalan Raya Ciapus, melewati SPBU Pertamina, Puri Indah Ciapus. Nasi Padang serba 10.000 sinar mata air. Lauk ayam, ikan, daging Rp10.000 per bungkus. Rasa enak tapi porsi beda-beda tiap petugas. Bisa bungkus atau makan di tempat, nggak di endorse, tapi pengen. Kampung Calobak, Jalan Pagar Beton dan Pepohonan, El Charis Resort. Pertigaan Taman Topi Cikwita, Pesantren Nurul Fikri, Alam Ngariung Resort and Camping Ground, Masjid Besar Nurul Iman, Musola Nurul Fatona, dan sampai di pertigaan Highland Resort. Turun angkot dan bayar tarif Rp15.000. Dari pertigaan Highland, belok kiri ke Jalan Gunung Malang. Bisa jalan kaki atau ngojek Rp20.000. Bisa nego. Untuk motor, di pertigaan Highland Resort, langsung belok kiri ke Jalan Gunung Malang. Terus lurus menyusuri Jalan Gunung Malang, melewati deretan pagar dan pepohonan. Perkebunan warga. Berkelok ke kanan sesuai arah jalan, lalu berkelok ke kiri. Lurus menyusuri jalanan pagar dan tanaman. Di pertigaan Kebunsu, belok kanan tetap di Jalan Gunung Malang, melewati Masjid An-Nahl. Terus lurus ikuti arah jalan dan melewati Gerbang Lama Curug Nangka, melewati deretan villa-villa dan sampai di Gerbang Curug Nangka. Pertama, beli tiket dulu di loket, dan setelahnya untuk pejalan kaki bisa berjalan lurus, dan untuk motor dan mobil belok kiri dulu ke parkiran. Menuju ke loket untuk beli tiket. Harga tiket masuk Rp32.000 per orang, Rp5.000 per motor, dan camping bayar tambahan Rp20.000 per orang per malam. Parkir motor Rp7.500. Dan akan mendapatkan tiket masuk, gelang kertas, dan tiket parkir motor. Dan langsung masuk ke kawasan Curug Nangka, baik jalan kaki atau naik kendaraan. Sampai di percabangan jalan, untuk pejalan kaki lurus melewati celah di Portal Putih, melewati pepohonan pinus, pemandangan puncak Gunung Salak II, deretan kios pedagang, dan sampai di pintu masuk kawasan Curug Nangka. Dan untuk yang naik kendaraan ke kiri dan menanjak berkelok-kelok mengikuti arah jalan, lalu terus menanjak curam melewati pepohonan pinus, dan sampai di parkiran motor. Sebelum ke Curug Nangka, dari parkiran motor kita lihat sebentar wahana baru Bogor Treetop Zipline. Curug Nangka sudah banyak berubah. Ada wahana baru Bogor Treetop Zipline, semacam area flying fox luas, dan mari kita lihat seperti apa. Berjalan memasuki kawasan Treetop Zipline, melewati parkiran mobil Curug Nangka, yang di belakangnya ada kios-kios. Menuju ke gedung pembelian tiket berupa pondok kayu seperti ini. Terdapat rute meluncur flying fox sekitar 7 kali luncuran.
Sangat seru, kayaknya. Tapi setelah tahu harga per orang 205.000 di hari kerja dan 305.000 di hari libur, ya auto nggak jadi. Area meluncur Flying Fox berada di atas pepohonan pinus. Landasan meluncur dan mendaratnya berupa panggung kayu yang dipasang tali baja seperti ini. Ya, numpang nonton aja ya. Ada juga fasilitas lain seperti paintball dan panahan, musola, toilet, meeting room, restoran dengan desain estetik, dan panggung live music. Lanjut berjalan dari parkiran ke pintu masuk kawasan wisata Curug Nangka dan lanjut berjalan juga ke camping ground. Untuk ke Curug Nangka, dari parkiran motor bisa naik bis kawasan Rp5.000 atau jalan kaki. Untuk jalan kaki, cukup ikuti papan arah seperti ini, mulai dari masuk parkiran motor. Di ujung, turun ke jalan setapak konblok dan belok kanan sesuai papan arah. Berjalan melewati kawasan pohon pinus, Masya Allah indah dan sejuknya. Terus berjalan turun dan berkelok sesuai arah jalan setapak. Di percabangan kantor pengelola, belok kanan dan melewati area padang rumput dengan gubukan di tengahnya. Di ujung jalan ada shelter dan pertigaan jalan, belok kiri sesuai papan arah. Dan menjumpai peta kawasan, bisa difoto untuk jadi panduan berkeliling. Terus berjalan turun, hati-hati karena kemiringannya curam, dan di ujung turunan ada shelter lagi. Kembali menyusuri turunan jalan setapak yang semakin berkelok-kelok menuju ke jalan bawah seperti jalur pejalan kaki tadi. Dan sampai di jalan bawah pertemuan dengan jalur pejalan kaki, tepatnya di depan barisan kios-kios. Ikuti papan arah ke kiri dan berjalan melewati barisan kios-kios. Dan sampai di kawasan Curug Nangka. Ada papan nama Uuk Nangka. Dan dua pilihan jalan masuk. Yang pertama adalah jembatan gantung yang bergoyang-goyang dan bikin deg-degan, apalagi agak berkarat. Dan yang kedua adalah jembatan beton yang terlihat lebih kokoh dan aman. Dan kedua jalan tadi menyeberangi aliran sungai kecil. Lanjut berjalan menanjak di jalan setapak di antara pepohonan pinus ke pertigaan utama. Di pertigaan utama ini ada beberapa fasilitas. Yang pertama adalah musola, dengan jalan masuk tangga beton, tempat wudhu yang airnya dingin dan jadi sumber air untuk camping, dan area sholat yang bersih dan cukup besar. Kedua, papan informasi wisata dan fasilitas yang ada di kawasan. Dan ketiga, visitor center yang kosong dan sepertinya tutup di hari Sabtu. Lanjut di pertigaan utama, belok kanan sesuai papan arah untuk melihat fasilitas lainnya. Terdapat percabangan jalan, jika ke kanan ke toilet, dengan kloset jongkok dan bak air super dingin dan harus bayar lagi Rp3.000 setelah bayar tiket masuk tadi Rp32.000. Dan jika ke kiri ke jembatan gantung, yang sama dengan di depan, agak berkarat di beberapa bagian, tapi karena tidak ada pilihan lain jadi apa boleh buat. Selanjutnya area camping ground, yang diawali dengan kios-kios pedagang penjual makanan, minuman, dan mainan air. Di depannya disediakan meja dan kursi dan dijual kayu bakar untuk api unggun sekitar Rp25.000. Dan lahan untuk camping ground berupa padang rumput memanjang dengan pepohonan di tepiannya. Area sebelah kiri berundak-undak dan terdapat lebih banyak pohon. Area kanan lebih datar dan lebih sedikit pohon. Pemandangan Gunung Salak biasanya muncul pagi hari dan begini suasana campground di pagi hari terlihat cukup ramai. Di seberang area campground tersebut ada juga area landai yang lebih banyak ditumbuhi pohon dan juga cocok untuk berkemah. Dan harap hati-hati, banyak monyet yang tidak takut manusia dan suka merampas barang. Dan kita mulai masuk jalan ke curug yang bercabang. Pertama kita lihat dulu Curug Daun dan Curug Kawung. Lanjut berjalan lurus dari camping ground diarahkan ke kiri menuju jembatan beton. Melewati toilet berbayar lagi dan berjalan lurus agak menanjak mengikuti jalan setapak. Dan sampai di percabangan curug, Curug Nangka ke kanan dan Curug Daun dan Kawung ke kiri. Pertama kita belok kiri dulu menuju Curug Daun dan Curug Kawung. Jalan ke Curug Daun dan Kawung ini juga sudah direnovasi menjadi dua jenis jalan, yaitu jalan tangga dan jalan datar menanjak, mungkin untuk yang membutuhkan. Terdapat shelter tapi posisinya di bawah, jadi cuma bisa dilihat dari sini. Dan juga bisa mengintip hulu Curug Nangka dari jalan ini. Dan ada fasilitas baru yaitu coffee shop dari Treetop Zipline, dilengkapi meja kursi berkonsep gardu pandang dan konsep kontainer. Terus berjalan agak menanjak sampai di area tepian sungai menuju Curug Daun dan Curug Kawung. Di awal jalan tepian sungai ini terdapat area berenang atau main air yang cukup luas, penyewaan tikar Rp20.000 dan pemandangan hulu Curug Nangka. Lanjut berjalan menyeberangi sungai dengan jalan lompat batu, harap hati-hati. Kemudian lanjut berjalan di jalan setapak tangga dan di area ini juga banyak tempat menarik.
area berenang atau main air yang lebih banyak dan luas, penyewaan tikar, dan shelter untuk berteduh. Lanjut menanjak di jalan setapak ke area kamar mandi, dan terdapat area berenang atau main air yang luas lagi. Dan pastinya toilet atau kamar mandi. Terus berjalan menyusuri jalan setapak yang agak turun dan sampai di Curug Daun. Curug Daun ini tidak terlalu besar dan tinggi, tapi bentuknya unik mirip seperti perosotan air. Dan di bagian bawahnya terdapat area berenang atau main air yang sangat lebar dan tidak terlalu dalam. Lanjut menanjak di jalan setapak dan menyeberangi sungai dengan jembatan talang yang juga baru dibangun, lalu belok kanan dan kembali ke jalan setapak. Di area ini terdapat pemandangan hulu Curug Daun dan area berenang atau main air yang luas. Menyeberangi jembatan talang baru lagi dan berjalan di jalan setapak di tepian sungai yang melewati beberapa tempat berenang dan main air yang luas. Menyeberangi sungai dengan jalan lompat batu dan menanjak di jalan setapak yang cukup panjang dan bergantian area rerumputan dan tepian sungai. Melewati beberapa area untuk berenang atau main air yang cukup luas dan juga terlihat ada pipa air yang masih terbuat dari batang bambu. Dan sampai di area Curug Kawung. Terdapat peringatan jika hujan menjauh dari sungai dan curug. Dan terdapat toilet atau kamar mandi yang terlihat bobrok tapi ternyata masih berfungsi dan berbayar. Dan juga penyewaan tikar, yang jika beruntung akan bertemu dengan ibu-ibu penjual gorengan dan nasi uduk. Perjalanan menuju curug juga sudah tidak berupa jalan setapak lagi, tapi melompati batu-batu yang ukurannya cukup besar dan arahnya juga agak membingungkan. Melewati beberapa lokasi untuk berenang dan main air yang cukup luas. Dan sampai di Curug Kawung, curug dengan posisi tertinggi di kawasan Curug Nangka ini. Curug Kawung ini bentuknya lebih mirip seperti Curug Nangka dibanding Curug Daun. Dan ada batu mirip kepala T-Rex di dindingnya. Dan ada juga area berenang yang cukup luas di dasarnya. Area sekitar curug berupa pepohonan yang agak terbuka dan cahaya matahari bisa masuk dengan leluasa. Dan terakhir dari percabangan sebelumnya berjalan ke destinasi utama yaitu Curug Nangka. Selanjutnya ke Curug Nangka, kembali ke percabangan curug dan belok kanan ikuti papan arah. Ikuti arah jalan setapak yang cenderung menurun. Dan di ujung jalan setapak, turun tangga dan bersiap jalan susur sungai. Berjalan di tepi sungai di atas batu-batu yang disusun menjadi jalan. Jalannya cukup sempit jadi bergantian, atau bisa basah-basahan dengan berjalan di atas sungai di sebelahnya. Di beberapa bagian tidak ada jalan batu, jadi mau tidak mau harus celupkan kaki ke air dan jalan di sungai. Dan nanti akan bertemu jalan batu lagi, bisa untuk sejenak mengeringkan kaki. Ada juga jalan batu yang terhalang batu besar, jadi harus menaiki dan melompatinya, hati-hati agak licin. Dan terus menyusuri jalan batu di tepian sungai sampai di area Curug Nangka. Dan setelah perjalanan panjang, akhirnya sampai juga di Curug Nangka. Ada beberapa bagian dinding yang longsor beberapa hari sebelumnya akibat hujan deras. Jadi kalau hujan langsung keluar dari area air ya. Curug Nangka ini berada di posisi paling bawah di kawasan, tapi memiliki ketinggian air terjun yang paling tinggi. Berbeda dengan Curug Kawung, Curug Nangka cenderung tertutup tebing dan pohon di samping-sampingnya, membuat cahaya matahari jadi agak redup syahdu. Dan jadi favorit pengunjung untuk berfoto karena pemandangan yang indah dan jalan ke lokasi yang tidak menanjak. Jika cuaca normal, debit air juga tidak terlalu deras mengalir ke sungai. Tapi tetap hati-hati dan jika hujan kembali diingatkan untuk keluar dari sungai atau curug. Di Curug Nangka ini terdapat area berenang di bawah curug yang tidak dalam dan bisa juga di aliran sungainya. Ada juga goa batu di pojokan dan di depannya ada bonggol akar pohon yang sangat besar. Dan menurut kami, curug terbaik di kawasan ini adalah Curug Nangka. Iya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat jalan-jalan murah meriah. Jangan lupa like, komen, share konten ini. Dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.